Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.21, menerapkan kebersihan vulva dan perineum, dan KD 4.21, melakukan kebersihan vulva dan perineum. Oke, pertama, vulva hygiene adalah kegiatan membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang nifas atau tidak dapat melakukannya sendiri. Jadi, sedang nifas itu maksudnya sedang menyusui. Jadi, ini wanita yang baru selesai melahirkan. Jadi, biasanya wanita yang baru selesai melahirkan itu butuh vulva hygiene karena ada robekan pada jalan lahir saat melahirkan. Ya, di sini ada perawatan luka perineum. Perawatan adalah proses pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam rentang sakit sampai dengan sehat. Perineum adalah daerah antara kedua belah paha yang dibatasi oleh vulva dan anus. Postpartum adalah selang waktu antara kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa antara kelahiran plasenta sampai dengan kembalinya organ genetik seperti pada waktu sebelum hamil. Kemudian tujuan perawatan perineum. Yang pertama, menjaga agar perineum selalu bersih dan kering. Jadi perineum itu antara anus dengan vulva. Jadi antara vagina, vulva, perineum, dan anus. Kemudian menghindari pemberian obat tradisional. Jadi kalau membersihkannya, tidak menggunakan obat tradisional. Biasanya kalau di kampung-kampung banyak orang tua yang mengatakan bahwa memberikan obat-obat tradisional seperti obat-obat herbal untuk ditaruh di bagian perineum atau luka sehabis melahirkan tersebut. Kemudian menghindari pemakaian air panas untuk berendam. Jadi pada saat ada luka pada perineum ini, setelah selesai melahirkan, itu jangan menggunakan air panas untuk mandi atau untuk berendam, karena bisa membuka jahitan yang sudah dijahit. Kemudian mencuci luka dan perineum dengan air dan sabun 3-4 kali sehari. Jadi ini diperlukan pada saat pasien mau membersihkan tubuh atau mandi. Kemudian bentuk luka perineum itu yang pertama ada ruptur, adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses kerusakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Bentuk ruptur biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. Jadi ruptur ini dia punya robekan luas, jadi dia nggak teratur. Jadi biasanya kalau bedanya dengan episiotomi ini, sebuah irisan bedah pada perineum untuk memperbesar muara vagina yang dilakukan tepat sebelum keluarnya kepala bayi. Jadi kalau perineum itu seperti kertas digunting tray, tapi kalau ruptur itu seperti kertas kemudian robek, itu tidak ada bentuknya. Itu perbedaan antara ruptur dan episiotomi. Di sini indikasi episiotomi adalah yang pertama penyebab internal, partus precipitatus yang tidak dikendalikan dan tidak ditolong. Jadi partus yang sendiri dilakukan sendiri, misalnya ibu coba kuat lebih dulu padahal belum waktunya. Kemudian pasien tidak mampu berhenti mengejan, jadi pasien mengejan terus atau misalnya yang sering dibilang kuat terus. Kemudian partus diselesaikan secara tergesa-gesa dengan dorongan fundus yang berlebihan. Jadi pada saat melahirkan ibu ditolong oleh perawat, kemudian ditekan bagian perutnya supaya janinnya bisa keluar lebih cepat. Padahal
hal itu bisa dikeluarkan dengan adanya kontraksi secara mandiri tanpa perlu ada dorongan. Kemudian edema dan kerapuhan pada perineum. Jadi edema itu maksudnya pembengkakan pada perineum tersebut sehingga menyebabkan harus diepisiotomi. Kemudian faktor janin. Jadi kalau janinnya besar itu harus dilakukan episiotomi. Kemudian posisi kepala yang abnormal, misalnya kepalanya bukan di jalan lahir, tapi misalnya di bagian atas, jadi yang keluar dulu kaki misalnya. Kemudian ini kelahiran bokong, berarti kelahiran pantat yang terlebih dahulu. Kemudian ekstraksi forceps yang sukar, jadi sulit untuk keluar bayinya. Kemudian distosia paha bayi yang keluar terlebih dahulu. Itu kalau faktor janin. Kenapa sampai harus dilakukan ini episiotomi? Oke, kemudian tipe-tipe episiotomi. Episiotomi medial, ini seperti contoh sebelah sini. Mediolateral, bisa dilihat. Kalau ruptur arteri femina interna, rectalis inferior, itu jadi rupturnya bagian ininya, bagian perineumnya terbuka, jadi bisa lukanya. Kalau episiotomi kan digunting, jalannya lurus misalnya. Tapi kalau untuk ruptur itu jalannya tidak terbentuk. Oke, berikutnya waktu perawatan perineum itu saat pasien mandi, kemudian setelah buang air kecil, setelah buang air besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama faktor eksternal, itu eksternal berarti dari luar, kalau internal dari dalam. Eksternal itu lingkungan, jadi kalau lingkungannya kotor itu bisa mempengaruhi dia punya penyembuhan luka. Kemudian tradisi, tadi seperti penggunaan obat-obat herbal, kemudian pengetahuan, jadi kurangnya pengetahuan sehingga pasien itu tidak mau membersihkan daerah perineumnya. Kemudian sosial ekonomi, misalnya pasien tidak mampu untuk membeli obat-obatan sehingga menyebabkan pasien harus menggunakan obat-obat herbal. Kemudian penanganan petugas, jadi petugasnya misalnya terlalu kasar menangani sehingga bisa memperlambat penyembuhan luka. Kemudian kondisi ibu, jadi karena kondisi ibu sangat lemah sehingga menyebabkan lukanya lambat untuk penyembuhan. Kemudian gizinya kurang atau asupan nutrisinya kurang sehingga menyebabkan penyembuhan lukanya akan menjadi lebih lama. Kemudian faktor internal usia. Jadi usia kalau lebih tua otomatis akan lebih lama proses penyembuhannya. Kemudian penanganan nyeri, misalnya tidak tahan terhadap nyeri, kemudian terjadinya pendarahan, kemudian darahnya kurang, kemudian faktor lokal edema, ada faktor pembengkakannya, kemudian nutrisinya, kemudian kurangnya kebersihan atau personal hygiene, kemudian kurangnya oksigen. Jadi kalau karena ada pendarahan, otomatis oksigennya juga pasti berkurang. Oke, selanjutnya adalah tindakan membersihkan vulva hygiene. Jadi di situ sudah ada dia punya tujuan, alat dan bahannya sudah ada, cara kerjanya juga sudah ada di slide-slide ini. Untuk lebih jelasnya, untuk alat dan bahan, kemudian cara kerjanya, itu nanti memang akan share video. Nanti di situ videonya kalian akan bisa lihat alatnya apa saja, kemudian alat bahannya apa saja, kemudian cara kerjanya seperti apa di video tersebut. Kalian bisa lihat nanti di Webjadika. Nanti juga ada tugas yang akan kalian buat, bisa kalian cek di Webjadika. Dan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijelaskan di slide ini, di video ini, tolong ditanyakan di grup WhatsApp. Oke? Pertemuan kita hari ini
pertemuan kita hari ini. Sampai di sini, sampai jumpa.